kembali lagi bertemu bersama Teacher Putri dalam video pembelajaran fisika. Nah, pada video kali ini kita akan belajar terkait dengan medan listrik dan kuat medan listrik. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama kita bahas adalah medan listrik. Nah, dari segi bahasa, medan artinya adalah daerah. Sehingga, kalau medan listrik itu adalah daerah di sekitar muatan listrik yang masih merasakan gaya listrik. Itu dia artinya medan listrik atau konsepnya. Oke, medan listrik digambarkan dengan garis gaya listrik. Jadi, medan listrik digambarkan dengan garis gaya listrik. Oke, kita lihat oleh muatan berikut ini. Di sini misalnya ada muatan positif, di sini ada muatan negatif. Jadi, sifat dari garis gaya listrik itu adalah dia keluar dari muatan positif. Berarti ini arah panahnya keluar dan menuju muatan negatif. Maka di sini ini arah panahnya keluar, ini keluar juga, di positif lagi keluar arahnya. Tadi menjauhi yang positif. Nah, kebalikannya dia akan masuk atau menuju muatan negatif. Maka di sini arah panahnya adalah menuju ke muatan negatif. Nah, kira-kira seperti ini gambaran dari garis gaya listrik. Nah, sifat yang kedua yaitu adalah dia tidak pernah berpotongan. Jadi, garis gaya listrik tidak pernah saling berpotongan. Dan yang kalau dia menandakan kuatnya, semakin rapat garis gaya listrik, maka semakin kuatlah medan listriknya. Seperti itu. Nah, kita masuk pada kuat medan listrik. Kuat medan listrik adalah besarnya gaya. Maka di sini besarnya gaya Coulomb yang masih bisa dirasakan oleh muatan uji pada suatu titik tertentu. Nah, misalnya seperti ini. Sehingga secara matematisnya berarti kuat medan itu adalah besarnya gaya Coulomb yang masih bisa dirasakan oleh muatan uji kita. Nah, di mana keterangan yang ini E itu adalah kuat medan listrik yang Fc itu adalah gaya Coulomb. Nah, satuan gaya itu adalah Newton. Lalu Q aksen itu kita lambangkan sebagai muatan uji. Satuan muatan itu adalah Coulomb, sehingga satuan kuat medan itu adalah Newton per Coulomb. Nah, begitu.
Nah, persamaan yang tadi bisa kita sederhanakan sebagai berikut ini. Berarti jika sebuah muatan uji tadi mengalami gaya sebesar Fc, jika gaya Coulomb yang dialaminya adalah sebesar K muatan sumber muatan uji per R kuadrat, maka persamaan yang tadi, maka yang di awal tadi kita bikinkan E adalah besarnya gaya Coulomb yang masih bisa dirasakan oleh muatan ujinya. Kita ganti persamaannya dengan K muatan sumber lalu muatan uji per R kuadrat dibagi dengan muatan uji. Oke, berarti bisa disederhanakan menjadi ini. Didapatkanlah bahwa E sama dengan K Q per R kuadrat. Oke, ini bisa kita anggap sebagai besar kuat medan yang dialami oleh muatan titik pada jarak tertentu. Seperti itu. Dimana R itu adalah jarak titik dari muatan sumbernya di dalam meter. Oke, kita misalkan seperti ini dengan contoh arahnya juga ya. Misalkan di sini ada sebuah muatan Q positif, lalu ada sebuah titik P, kita anggapnya pada jarak R. Nah, maka di sini kuat medan yang dirasakan oleh di titik P-nya adalah sebesar K Q per R kuadrat. Kemana arahnya? Tadi sesuai dengan konsep dari garis gaya listrik tadi, bahwa arah dari garis gaya listrik tadi keluar dari muatan positif menuju ke muatan negatif. Maka tadi vektor dari muatan positifnya ke arah P, berarti di arahnya adalah sini dia arah medan di titik P. Nah, kebalikannya, kalau dia adalah muatan negatif, misalnya ini muatan negatif, lalu juga ada titik P pada jarak R, maka kemana arah medannya? Arah medannya pasti menuju ke negatif, maka arah vektor medannya adalah menuju ke muatan negatif. Berarti ini dia arah E oleh muatan negatifnya. Oke, sampai di situ paham ya? Kalau paham, kita masuk ke contoh soal berikut ini. Nah, kita masuk pada contoh soal berikut ini. Oke, di layar sudah ada sebuah gambar muatan positif yang besarnya nilainya adalah 9 mikrocoulomb. Lalu ada sebuah titik P yang berjarak tertentu dari muatan positif tadi. Nah, pertanyaannya adalah tentukan besar kuat medan listrik di titik P yang berjarak 3 cm dari muatan Q. Oke, yang pertama sudah diketahui muatannya. Sekarang yang jarak 3 meter. Jarak 3 meter di sini sebagai R-nya. Maka R sama dengan 3 cm. Berarti 3 kali 10 min 2 meter. Yang di atas berarti 9 kali 10 min 6 coulomb. Nah, ini bisa kita jawab langsung ya, dari rumusan yang sudah kita turunkan tadi. Maka kuat medan di titik P bisa langsung menggunakan K Q per R kuadrat. Oke, tinggal diganti. K-nya sudah tahu itu konstanta, berarti 9 kali 10 pangkat 9 nm kuadrat per C kuadrat dikali Q-nya adalah 9 kali 10 pangkat min 6 coulomb dibagi dengan, kita jabar ya, 3 kali 10 pangkat min 2 meter dikali 3 kali 10 pangkat min 2 meter. Oke, kita sederhanakan prosesnya. 3 kali 3 nya 9, bisa habis dengan yang ini, meter pangkat 2 nya habis ya, lalu coulombnya tinggal 1. Nah, makanya satuan dari kuat medan itu nanti adalah Newton per Coulomb. Oke, sekarang sudah sederhana ya, maka kita selesaikan lagi. Berarti 9 pangkat di atasnya adalah 10 pangkat 3 ya. Karena 10 pangkat 9 dikali 10 pangkat min 6 itu adalah 10 pangkat 3. Dibagi yang di bawahnya 10 pangkat min 4 Newton per Coulomb. Nah, berarti jadinya adalah 9 kali 10 pangkat 7
Newton per Coulomb. Oke, itu aja. Gampang ya? Oke, kalau gampang berarti kita akan berlatih di soal-soal berikutnya. Oke, sampai bertemu lagi pada video berikutnya. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel ini ya. See you on the next video.